Muslim itu bertauhid, Muslim itu taat beragama, Muslim itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah 3 unsur yang harus ada pada diri kita semuanya. Inilah 3 poin yang ulun inginkan semua pian ingat selalu sebagai seorang Muslim. Faedah yang bisa pian bawa pulang semuanya. Oh, Jumatan tadi saya dapat 3 poin. Semua 3 atau 3 poin yang harus ada pada diri saya sebagai seorang Muslim. Saya akan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya akan taat beragama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, agama Islam memiliki 3 unsur. Artinya seorang muslim harus memahami bahwasanya 3 unsur ini harus ada pada dirinya. Dan ulun mengharapkan siapapun di antara kita pulang dari khutbah Jumat atau Jumatan ini, dia mengerti sekali bahwasanya seperti ini seharusnya saya sebagai seorang muslim. Para ulama merumuskan berkaitan dengan unsur-unsur agama Islam dengan perkataan al-istislamu lillahi bit-tauhid. Al-islamu huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertauhid, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan semua pelakunya. Inilah 3 unsur agama Islam. Inilah 3 unsur yang harus ada pada diri setiap muslim. Inilah yang ingin ulun yang disampaikan dan pian semua faham bahwasanya selesai dari Jumat ini, seperti inilah seharusnya saya sebagai seorang muslim. Bahwasanya yang pertama, muslim itu bertauhid. Muslim itu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid adalah ifradullah Subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Artinya semua amal kita, baik itu amal hati, amal lisan,
amal anggota badan, semua hanya kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk yang lainnya. Dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan semua rasul tentunya mereka memiliki tugas yang banyak. Tapi ada satu tugas yang mempersatukan mereka semuanya, yaitu menyeru kepada umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan telah kami utus pada setiap umat seorang rasul agar dia menyampaikan, sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala saja dan jauhilah taghut, semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang rela dan ridho untuk disembah. Dan bertauhid ini atau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan sebagai seorang hamba. Nabi Muhammad SAW bersabda dengan nada bertanya kepada seorang sahabatnya kala itu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qala, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Haqqullah ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hambanya, dan sebaliknya hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala?" Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Kemudian Nabi Muhammad SAW menerangkan, hak Allah agar semua hamba menyembahnya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Jadi semua kita diciptakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua rasul diutus untuk menyampaikan sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala saja, dan menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berbuat syirik kepadanya adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita tunaikan. 2. Al-inqiyadu lahu bit-ta'ah. Unsur agama Islam yang kedua, satu unsur yang kemudian juga harus ada pada diri kita semuanya sebagai seorang muslim, al-inqiyadu lahu bit-ta'ah, tunduk dan patuh dengan menjalankan ketaatan. Jika poin pertama muslim itu bertauhid, maka poin yang kedua muslim itu taat beragama. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepadanya dan juga kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah An-Nisa 59, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul." Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa ta'ala, taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai seorang hamba tidak memiliki pilihan kecuali taat. Kita tidak memiliki pilihan kecuali taat. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah patut untuk seorang mukmin dan mukminah jika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menentukan satu hukum, mereka punya pilihan dalam urusan mereka tersebut. Kita tidak punya pilihan. Ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita laksanakan. Ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tinggalkan. Ada perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita laksanakan. Ada larangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tinggalkan. Begitu saja. Kita tidak punya pilihan. Bahkan kita tidak perlu atau jangan sampai kita tertipu dengan ilmu yang namanya ilmu hikmah. Nyari dulu hikmahnya baru menjalankan perintah, tahu dulu hikmahnya baru meninggalkan larangan. Tidak perlu. Ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, laksanakan saja, pasti baik untuk kita. Ada larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya, tinggalkan saja, pasti buruk untuk kita di akhirnya.
Ya, ini perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Tidaklah ada satu perintah kecuali di baliknya mengandung begitu banyak manfaat, dan tidaklah ada satu larangan kecuali di baliknya mengandung begitu banyak madarat. Ada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, laksanakan saja. Perintah Nabi Muhammad SAW, laksanakan saja. Di kemudian hari insyaAllah, atau misalnya kita mendapatkan hikmah dari sebuah perintah atau dari perintah tersebut, alhamdulillah akan meyakinkan kita lebih lagi. Tapi kalau nunggu dapat hikmah dulu baru saya melaksanakan, apa hikmah larangan ini baru saya tinggalkan, kita nanti terlambat. Jamaah Jumat rahimakumullah, kata Nabi Muhammad SAW, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ada embel-embel kemampuan berkaitan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Juga berlaku untuk perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perintah Allah, perintah Nabi Muhammad berat. Tapi bukan kemudian perintah yang tidak bisa kita pikul. Islam ini agama yang mudah. Salat misalnya, kalau kita gabung 17 rakaat salat sehari semalam ini, tidak sampai 1 jam dari 24 jam waktu yang kita miliki sehari semalam. Puasa hanya 30 hari dari 1 tahun, itu pun hanya setengah hari. Zakat jika memenuhi persyaratan saja. Haji jika memenuhi persyaratan saja. Sudahlah, kemudian ada kemudahan-kemudahan seperti itu. Kemudian ketika seorang dalam kondisi tertentu, safar misalnya, dalam kondisi tertentu sakit misalnya, untuk kasus seperti puasa kita sekarang, boleh dia untuk tidak berpuasa. Kemudahan yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki untuk kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan dari kalian kesusahan, tidak. Ini sudah ciri agama Islam. Kata Nabi Muhammad SAW, Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Maka kalau anda belajar Islam, kemudian anda mendapatkan kok ruwet sekali, kok jelimet sekali, kok susah sekali difahami, itu sudah ciri-ciri bukan agama Islam. Islam itu mudah dipelajari, Islam itu mudah difahami, Islam itu mudah dipraktekkan. Itulah ciri agama Islam. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, yang aku perintahkan untuk kalian lakukanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Ada embel-embel kemampuan pada menjalankan ketaatan karena basicnya berat, tapi mungkin saja kita pikul. Tapi tidak ada embel-embel tersebut berkaitan dengan larangan. Kata Nabi Muhammad SAW, yang aku larang dari kalian tinggalkanlah, karena tinggal ditinggalkan aja. Berkata Syekh Al-Utsaimin, meninggalkan larangan itu lebih mudah daripada menjalankan ketaatan. Terbukti dari sabda Nabi Muhammad ini. Ada embel-embel kemampuan berkaitan dengan menjalankan ketaatan, tapi tidak ada embel-embel itu, kata beliau, ketika meninggalkan larangan, karena tinggal ditinggalkan saja. Kita tidak punya pilihan kecuali taat. Dan jamaah Jumat rahimakumullah, begitu banyak dalam syarat Islam ini perintah-perintah, contoh-contoh dari Nabi kita Muhammad SAW, betul-betul murni kepatuhan dan ketaatan hingga kita melakukannya. Coba, siapapun di antara pian yang pernah hajian misalnya, atau dia pernah umroh misalnya, dan kemudian dia alhamdulillah mencium hajar aswad, coba anda pikirkan. Anda mengumpulkan uang begitu lama, menanti begitu lama, atau misalnya qadarallah alhamdulillah Anda memiliki uang luar biasa banyak hingga bisa pergi haji yang 0,5 M itu. Sampai sana Anda berebut dengan kaum muslimin cium batu. Di mana akal Anda itu? Ngantri hajian lama ONH biasa, ngantri hajian cukup lama ONH plus, mengeluarkan uang begitu banyak atau luar biasa banyak untuk haji furoda. Sampai sana ketika tawaf Anda cium batu. Itulah ketaatan. Jangankan sejak zaman kita sekarang, jangankan zaman kita sekarang, sejak zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sudah berkata, ini a'lamu annaka hajar, laula anni ra'aitu Rasulullah qabbalaka ma qabbaltuk. Aku tahu kamu ini cuman batu.
Tidak ada manfaatnya, tidak ada madaratnya. Kalau bukan karena saya pernah melihat Rasulullah menciummu, aku nggak pernah akan cium. Murni ketundukan, murni kepatuhan, murni mencontoh Nabi Muhammad SAW. Sebagian pian mungkin yang pernah safar jauh, kemudian dia ke negeri yang ada iklim yang dingin luar biasa hingga mungkin 0 atau di bawah 0 derajat. Mungkin dia pasti pernah praktekkan yang namanya mengusap di atas khuf. Inti dingin dan kemudian setelahnya kita kedinginan. Itu kalau kemudian kaki kita cuci dengan air. Dalam Islam kita punya rukhsah. Dalam bab fikih semuanya dibahas ketika bab wudu. Al-mashu 'alal khuffain, mengusap di atas 2 khuf. Yaitu prakteknya adalah ketika kita di satu negeri atau satu negeri atau satu kota yang kemudian memiliki iklim luar biasa dingin. Ketika kita wudu, maka kita tetap mencuci wajah, mencuci taha, mengusap rambut, kemudian telinga, tapi di bagian kaki kita hanya mengambil air sedikit, kemudian mengusapkan di atas atau di bagian atasnya saja. Pian bisa bayangkan misalnya ini adalah kaki, kemudian air tadi hanya pian usapkan, kemudian di bagian atas sekali, kiri sekali, dan wudu Anda selesai. Dan Anda sedang pakai kaos kaki, Anda mungkin plus pakai sepatu atau pakai khuf, dan dengan demikian wudu Anda sempurna. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ulun ingin menerangkan murni ketundukan dan kepatuhan yang kita miliki sebagai seorang muslim. Kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, la kana asfalul khufi aula bil mashi." Kalau agama itu pakai akal, sungguh kasus mengusap di atas khuf, harusnya yang diusap itu di bagian bawahnya. Kenapa? Yang kotor kan yang bawah. Kalau kita pakai akal, yang kotor kan yang bawah, harusnya yang kita usap bawah dong. Tapi aku melihat Nabi Muhammad SAW, beliau mengusap di bagian atasnya. Sami'na wa ata'na. Mencari hikmah itu belakangan. Kita tidak punya pilihan kecuali tunduk dan patuh. Dan jamaah Jumat rahimakumullah, ketika seorang mentaati Nabi Muhammad SAW, itu bukti taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah." Dan barang siapa yang mentaati Rasul Muhammad SAW, itu bukti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan ketaatan ini sangat mungkin kemudian semua kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 132, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atiiullaha war rasula la'allakum turhamun." Dan taatilah Allah dan Rasulnya, semoga atau agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmat Allah lah semua kita insyaallah kelak masuk surga. Amin. Amal kita terlalu sedikit jamaah. Kalau amal kita ini layaknya kemudian uang, dengannya kemudian surga kita ingin beli, surga seperti barang, amal kita seperti uang, gak mampu kita membelinya. Amal kita terlalu sedikit, amal kita sangat kurang. Disebutkan dalam sebuah riwayat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya, "Masukkan hambaku ini ke surgaku." Kemudian hamba ini komplain karena dia merasa selama ini dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. "Ya Allah, masukkan aku ke surgamu karena amalku. Aku beramal selama ini. Masukkan aku ke surgamu karena amalku ya Allah." Oke. Dan kemudian amalnya dihitung. Tak taunya amalnya dihitung puluhan tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun umurnya. Selama itu dia menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup untuk membayar satu nikmat pendengaran. Kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya. Untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita taat kepadanya. Sebab mendapatkan rahmat adalah menjalankan ketaatan. Tapi kalau ketaatan itu layaknya uang, dengannya kemudian Anda ingin beli barang, yaitu surga, tidak akan pernah kita dapatkan. Umur kita terlalu sedikit. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad hanya 60-an tahun saja. Dan tidak mungkin kemudian 60-nya kita gunakan untuk beribadah. Dikurangi tidur sudah berapa tahun.
Dikurangi makan dan minum sudah berapa tahun? Dikurangi kemudian bersendau-gurau dengan keluarga sudah berapa tahun kalau di total. Dikurangi dengan main media sosial berapa tahun? Mungkin kalau punya hitung dari 60 tahun standar umur kita umat Nabi Muhammad SAW, paling 20 tahun aja. Sangat sedikit. Tapi itulah yang bisa kita maksimalkan, mentaati Allah Subhanahu wa taala, mentaati Rasulullah SAW, dan itulah seorang muslim sejati. Muslim itu bertauhid, muslim itu taat beragama. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alladhi haraba al-batil wa ayyada al-haq wa tamasa ar-radha'il wa ahya al-fada'il wa tammama makarim al-akhlaq wa hada an-nasa ila siratin mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dan unsur agama Islam yang ketiga adalah al-bara'atu minasyirki wa ahlih, berlepas diri dari kesyirikan dan semua pelakunya. Muslim itu bertauhid, muslim itu taat beragama, muslim itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 unsur yang harus ada pada diri kita semuanya. Inilah 3 poin yang ulun inginkan semua pian ingat selalu sebagai seorang muslim. Faedah yang bisa pian bawa pulang semuanya. Oh, Jumatan tadi saya dapat 3 poin. Semua 3 atau 3 poin yang harus ada pada diri saya sebagai seorang muslim. Saya akan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan taat beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya tidak akan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Definisi yang paling mudah untuk syirik adalah taswiyatu ghairillah billah mimma huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ingin mengetahui keistimewaan Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Asma dan sifatnya. Kenali asma dan sifatnya, itulah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala. Semua keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, kekhususan Allah Subhanahu wa taala ada pada asma dan sifatnya. Kita ambil contoh mudah. Di antara asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah As-Sami', Maha mendengar. Allah Al-Mujib, Maha menjawab doa. Coba kita praktekkan dalam definisi kesyirikan. Ketika kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istimewa, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar semua doa. Semua jin manusia berkumpul, semuanya memohon kepada Allah dengan satu permohonan, Allah mendengarkan mereka semuanya, Allah akan kabulkan mereka semuanya. Bisa, karena Allah As-Sami', Maha mendengar. Akhirnya kita sebagai seorang muslim ketika berdoa, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang Maha mendengar. Artinya ketika kita juga kemudian na'udzubillah ingin memulai untuk menggibah saudara kita, Allah As-Sami', stop kita dari ghibah. Kenapa? Allah Maha mendengar. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Al-Mujib, Maha menjawab doa. Lalu kemudian ada seseorang, dia panjatkan doanya kepada selain Allah, sekalipun yang Anda panjatkan kepadanya Nabi Muhammad. Saya akan pakai contoh manusia paling mulia, saya tidak pakai contoh yang lain-lain. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini akan mengalahkan ketaatan dan ketakwaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau makhluk paling mulia. Anda panjatkan doa Anda sekarang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, itulah hakikat kesyirikan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak Maha mendengar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak Maha menjawab doa. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang itu adalah keistimewaan Allah Subhanahu wa taala, terjerumuslah Anda dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kemudian orang yang Anda panjatkan doa kepadanya levelnya jauh di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa saya pakai contoh Nabi kita yang mulia. Ada orang-orang memanjatkan doanya kepada orang lain, bukan Nabi Muhammad.
Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali. Jauh di bawah mereka semuanya keutamaannya. Nabi Muhammad saja tidak as-sami', Nabi Muhammad saja tidak al-mujib. Apalagi orang-orang yang levelnya, ketakwaannya di bawah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "A'lamukum billahi ana, atqakum billahi ana." Orang paling yang mengenal di antara kalian tentang Allah saya. Orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah saya. Tidak ada orang bisa mengalahkan ketakwaan Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau sekarang sudah meninggal dengan kehidupan yang lain. Anda panjatkan doa kepada beliau sekarang, Anda minta sesuatu kepada beliau sekarang, terjerumuslah Anda kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik ini adalah dosa besar yang paling besar. Dalam Sahih Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ala unabbi'ukum bi akbaril kabair." Maukah kalian aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Kata para sahabat, "Bala ya Rasulullah." Ya Rasul, apa itu? Al-isyraku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadits qudsi, "Ana aghna syuraka 'ani syirki, faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah." Aku adalah Allah, zat yang tidak butuh dengan sekutu. Maka barang siapa yang menyekutukan aku dengan yang lain, aku tinggalkan dia dengan sekutu tersebut. Aku enggak butuh. Dan ini adalah dosa yang masih banyak tersebar di kalangan kita kaum muslimin. Syirik besar ini akan menghancurkan semua amal kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 56. "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dia dosa besar yang paling besar. Dua, dia menghancurkan semua amal. 30 tahun umur kita, 40, 50, tak taunya Allah berikan ujian di umur 70, tak taunya solusi dia syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis semua amalnya puluhan tahun yang lalu dengan satu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 56 tadi, "Dan telah diwahyukan kepada wahai Muhammad dan kepada Rasul sebelum wahai Muhammad satu wahyu yang sama." Apa itu? "Jika kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh amalmu betul-betul akan jatuh, gugur, hancur, dan sungguh betul-betul kamu menjadi bagian dari orang yang merugi." Siapapun di antara kita yang faham bahasa Arab, dia akan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz la yahbatanna. Yahbata itu jatuh. Cukup ditambahkan lam berharokat fathah, itu cukup sebagai penguat. La yahbata, cukup. Atau yahbata, kata kerja mudhari, kemudian di ujung ditambahin nun taukid, yahbatanna, cukup. Allah Subhanahu gunakan depan belakang. Sungguh betul-betul amalmu akan hancur, gugur, selesai. Dan orang kalau meninggal dan dia meninggal tidak sempat bertobat kepada Allah dan meninggal di atas kesyirikan yang besar, tidak diampuni. Di mana dosa-dosa yang lain, apapun itu dosanya, sebesar apapun itu dosanya, tapi levelnya masih di bawah syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemungkinan diampuni untuknya masih sangat luas. An-Nisa 48, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni untuk dipersekutukan dengannya. Artinya Allah tidak mengampuni dosa syirik orang yang sampai meninggal masih syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa ma duna dzalik, yang level dosanya di bawah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun itu, sampai mati dia dengan dosanya tapi bukan syirik, kemungkinan diampuni masih sangat luas karena Allah Maha Pengampun, tapi tidak untuk dosa syirik. Cukupkah sampai di situ? Belum. Al-Maidah 72, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, menunjukkan bagaimana ngerinya azab untuk orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. "Innahu may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah haramkan untuk dia surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Gak bisa ditolong. Nabi Muhammad pun gak bisa tolong.
Jangankan manusia biasa, Nabi Muhammad pun tidak bisa tolong kita kalau kita meninggal di atas kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penolong untuk orang-orang yang zalim. Zalim dalam ayatnya adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ayat sebelumnya atau kata sebelumnya sedang membahas kesyirikan. Diharamkan untuknya surga, tempat kembalinya neraka, dan tidak tertolong. Na'udzubillah. Maka muslim itu bertauhid, muslim itu taat beragama, muslim itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Dan sangat mungkin orang-orang sekitar kita lah yang na'udzubillah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian kita langsung berlepas diri darinya? No. Mungkin dia orang tua kita, mungkin dia na'udzubillah saudara kita, mungkin dia paman dan bibi kita. Apakah langsung kita berlepas diri kepada darinya? Putus kita hubungan? No. Tegakkan dulu hujjah. Berdakwah dulu Anda pada orang tua Anda, kepada paman dan bibi Anda, kepada saudara Anda, teman-teman Anda. Tegakkan dulu hujjah. Jadilah Anda pemberat untuk urusan dia nanti di hari kiamat. Bahwasanya di dunia dulu temanmu sudah menyampaikan kepadamu dakwah, temanmu dulu sudah mengingatkan akan dosa ini, tapi kamu lanjut untuk menyekutukanku. Ya, jadilah alasan tersebut. Karena kata Allah Subhanahu wa taala Al-Isra 15, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Dan tidaklah kami mengazab hamba kami sampai kami mengutus kepadanya seorang rasul. Jika ada di belahan bumi tertentu orang belum sampai kepadanya dakwah Islam, belum sampai kepadanya firman Allah, belum sampai kepadanya sabda Nabi Muhammad SAW, dia punya uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Islam belum sampai kepadanya. Anda harus menyampaikannya. Dan ingat, tugas kita hanya menyampaikan. Tugas kita bukan merubah orang, bukan merubah hati orang. Itu tugas Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh." Jika mereka berpaling dari Muhammad, ketahuilah sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan. Tugas kita hanya menyampaikan. Tugas ulun hanya menyampaikan, bukan merubah. Satu kali nasihat mungkin dia belum mendengarkannya, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 1 kali saja tugas kita sudah selesai. Tapi karena dia orang tua kita, dia paman bibi kita, dia saudara kita, dia teman dekat kita, maka di momen yang lain ingatkan lagi, nasihati lagi. Semoga di nasihat yang kesekian Allah sapa dia dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat jamaah, dan ini yang terakhir, menyampaikan dakwah harus sampai orang itu faham, bukan hanya menyampaikan. Anda harus pastikan apakah Anda faham dengan yang saya sampaikan, karena Islam itu mudah. Kembali lagi, faham, tugas kita selesai. Wallahu a'lam bishawab. Inilah 3 unsur agama Islam. Seperti inilah seharusnya kita sebagai seorang muslim. Muslim itu mengesahkan Allah, Muslim itu taat beragama, Muslim itu tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya, wa mat'ina Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.